Selamat pagi Ruang Bisnis. Seperti biasa, hari ini saya harusnya ngopi, tapi kopinya kopi pahit ya, karena tidak pakai gula. Tapi sangat bagus, karena dulu saya paling takut kopi tanpa gula pahitnya bagaimana gitu. Kali ini kita mau bahas ada salah satu kolega atau teman saya yang saya wawancara dari jarak jauh, dari Bengkulu. Dia punya usaha ikan salai, ikan asap. Kalau di Jawa namanya ikan mangut ya, jadi ikan hasil dari laut yang diawetkan melalui asap atau mangut dan rasanya justru akan lebih enak apalagi dimasak dengan ciri khas daerah masing-masing. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Lita, sehat? Pagi, Pak Imang. Alhamdulillah sehat. Pak Imang Ini gimana nih? Apa kabar? sehat luar biasa ya kalau gaya dulu di bank dulu ya. Luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya kan ikan salai itu masing-masing daerah juga ada ikan salai ya, karena di Asap kok di Jawa Tengah, di Semarang ini juga ada kayak gitu ya. Iya, betul. Oh, bisnis yang ada itu memang sudah berjalan sebelumnya. Berarti pada saat kamu masih kerja sudah ada ikan salai Bengkulu itu ya. Udah kita rintis karena kan suami kan kemarin kita sama-sama kerja. Dia di aku dan jadi dianya duluan resign. Kita coba survei pasar kan coba buat gitu kan. Nah, setelah Oke. jadi ketika di posisinya aku tuh dikasih pilihan itu kemarin, ya udah optimis, stop gitu. Stop, kita fokus di sini gitu, untuk kita kembangin gitu. Tapi nggak berapa lama sih, karena kemarin kan sempat juga tawaran di bank kan aku dapat untuk Bengkulu Kota. Kalau boleh tahu, Dasar kalau boleh tahu berapa sih tawaran gajinya makanya kamu nggak ambil itu waktu ditawarin? Kan karena kamu, kalau kemarin eh, naik bos gajinya tuh naiknya sampai 30% dari gaji di. dua digit nggak? Oh, 2 digit dong. Mm-mm. Ya karena kita sadar potensi kita ada, karena kan partner kita nih Bapak Margono SPI itu kan adalah sarjana perikanan yang memang mumpuni banget di dunia dia di bagian pengasapan teknologi hasil perikanan di pengasapan ikan. Makanya ya udah kita optimis aja nih Bismillah gitu dengan semua lika-liku yang ada, ya kita optimis kalau bisnis ini tetap punya kekuatan untuk bertahan berkembang gitu. Kayak gitu. Oh, Ada Pak, banyak banget kemarin perasaan gimana ya, yang tadinya kita keren setiap pagi rapi cantik, ya kan, pergi kerja, tapi di balik itu kan mereka nggak tahu kita meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, ya kan, meninggalkan pekerjaan di rumah gitu kan. Eh, menciptakan angsuran iya, gitu ya. iya benar banget. Tapi kan balik lagi kita menjalani apa namanya kehidupan, ya kan, menjalankan Hmm. bisnis kita itu yakin kalau bisnis kita lakoni itu bisa menghasilkan karya yang bisa menggantikan yang tadi penghasilan kita sekian dari bisnis ini, meskipun dia bertahap ya, nggak sekaligus banyak, tapi kita tekun aja gitu. Tekun aja. Jadi kalau terjadi misalnya error, misalnya gagal berproduksi karena apa, dan itu kita Eh, jadikan pelajaran untuk terus Pernah diperbaiki. pernah gagal produksi nggak dirimu? Ya pasti dong Pak, Apa? pasti pernah Enggak. gagal Waktu gagal produksi. produksi itu apa yang kau rasakan dan untuk kau bangkit dari waktu gagal produksi itu kan tentu juga ada waktunya, misalnya nggak terus mungkin langsung lihat iklan, lihat gagal produksi langsung semangat. Nah, gimana kau proses-proses perharinya itu untuk menenangkan hatimu itu? Jadi gini kan, kalau seandainya ketika kita gagal produksi, kita ngedon, sementara kan kita sudah meninggalkan sesuatu yang besar untuk melakukan hal kecil yang kita ingin rintis menjadi besar, ya kan. Hmm. Jadinya ketika kita gagal produksi itu kita balik lagi, kita lihat lagi, oh aku punya mimpi. Aku punya mimpi pengen bagaimana ikan asap Bengkulu ini eh, dikenal banyak masyarakat di Indonesia. Orang mengenal Bengkulu lewat kulinernya yang bernama ikan tapau, ikan salai Bengkulu, gitu kan ya. Nama khususnya ikan tapau. Cita-cita itu gitu. Belum lagi kita melihat Bengkulu potensinya bagus banget karena kita punya lautnya yang memiliki hasil laut yang melimpah kan, dengan beragam ikan gitu. Jadinya Eh, saya berpikir sayang banget kalau ikan ikan yang ada di Bengkulu itu nggak nggak ter-up nilainya yang
yang tadinya misalnya dijual seger gitu dengan harga sekian, kalau misalnya kita olah dulu menjadi asap, ikan tapau, mungkin dia punya nilai ekonomis yang lebih tinggi, bermanfaat langsung ke para nelayan yang menangkap ikannya. Maksud saya begitu, harganya akan lebih punya nilai ekonomi. Oh, tapi ini ya, berapa lama mau mulainya? Atau modalnya dulu lah, modal. Ternyata ada mesinnya juga ya, ikan untuk Ada pengasapan. mesinnya, Pak. Ada mesinnya. Jadi gini, kalau untuk modal awal sebenarnya eh, kalau kita udah punya skillnya, katakanlah seperti suami yang memang dia sudah tahu, sudah punya ilmu karena memang dipelajari di sekolahnya ya, itu dia hanya menyiapkan alat, tempat, bahan baku, bahan bakar itu ya kurang lebih sekitar 50 sampai 75 juta, rasanya itu udah bisa jalan. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman sahabat mau punya kemampuan untuk mengasap, sebenarnya bisa belajar. Maksud saya begini, karena kita selain berproduksi juga, Rumah Sali Bengkulu kan, boleh ya Pak saya menyampaikan info? Boleh Eh, dong. Tujuannya kan untuk itu dong. Bener banget. Jadi kita buka peluang untuk masyarakat luas ya, untuk mau belajar silahkan. Kita membuka kursus untuk kelas belajar mengasap ikan di Rumah Sali Bengkulu itu sampai bisa. Dan kita juga lakukan monitoring, artinya kita sebagai mentornya itu kita awasi, artinya Oh, kalau misalnya ada keluhan boleh sharing ke kita, maksudnya misalnya sampai benar-benar dia bisa untuk berproduksi. Itu kalau untuk di kelas pelatihannya, dan kita juga menyediakan alatnya, Pak. Jadi menyediakan alat itu paketan. Jadi kalau misalnya ada sahabat yang mau, paketannya nggak semahal yang saya sampaikan tadi, bisa murah banget karena alat yang kita jual itu sudah kita modifikasi jadi portable kan, artinya nggak memerlukan tempat yang luas banget gitu kan. dan Yang penting alatnya ada, skillnya ada, bahan bakarnya ada, itu udah bisa jalan, nggak begitu mahal, nggak semahal itu gitu. yang jadi pertanyaan gini, berarti kalau dia buka jasa ikan asap, artinya kita membuka inilah ya, kayak macam LKP ya. Apa ya? Iya, lembaga Kayak pendidikan PPK. kayak macam ada lembaga latihan kerjanya gitu ya, keterampilan. Nah, Iya, itu gimana kalau misal biayanya berapa biayanya? Misalnya tadi sampai bisa otomatis kan sampai bisa. ah, Heeh. berapa biayanya? Biayanya itu di bawah 20 juta, itu udah dapat Alat. sertifikat, alat, ilmu, monitoring, nah gitu. Dan kita juga temenin, maksudnya kita dampingi, misalnya dia ingin langsung mengurus legalitasnya seperti NIB-nya, kita bantu daftarkan Oke. gitu kan. Kita bantu Artinya urus sampai ke situ. artinya kalau dia buka usaha otomatis dia ada pemikiran itu kita bisa damping sehingga keraguan dan ketidaktahuan dia bisa kita menjadikan sebagai ini ya. Benar, benar Nah, banget. cuma ini itu kan kalau dia di Bengkulu. Nah, kalau yang jauh-jauh misalnya ada di Papua sumber ikannya kan banyak kan, atau di Hmm. Maluku banyak sumber ikannya. Nah, kalau mereka mau ini mau belajar gitu ngeladenin nggak, ngelayanin nggak, misalnya by phone atau gimana kayak gitu. Boleh sih kita layani kalau misalnya mereka mau belajar ya, tetap tapi sejauh ini belum ada yang kita bantu online begitu ya Kak. Cuman maksud saya akan memungkinkan gitu, akan memungkinkan misalnya kita bantu. Karena kan kalau misalnya seperti yang di Bengkulu udah jalan, mereka itu ambilnya paketan untuk misalnya per desa. Misalnya desa Nah, ini mereka ngumpulin ini berapa orang yang usaha perikanan serupa. Nah, misalnya di Papua juga kalau memang misalnya mau ke sana juga bisa, artinya kalau memang ramai pesertanya bisa juga kan undang kita ke sana. oh Nanti iya untuk iya alat iya. Benar 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 itu, benar. ya sebenarnya kalau untuk teman-teman di ruang bisnis, sebenarnya kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Menurut saya baru ya, mungkin teman-teman masih asing gitu dengan ikan asap misalnya, atau misalnya dengan bisnis saus tadi katakanlah kalau di beberapa tempat yang banyak banget tomatnya. Tapi kita kesampingkan gitu perasaan kita yang mengecilkan diri kita sendiri untuk bisa nggak ya aku melakukan ini sementara aku nggak punya ilmunya. Ya intinya adalah kita semangati diri kita, ya kita belajar, kita coba, dan yakinlah ketika kita gagal dalam suatu percobaan,
itu kita sakitnya kala itu aja gitu. Tapi kalau kita bangkit, gagal itu akan jadi kenangan yang manis. Oh ternyata aku pernah loh gagal, konyol banget gitu, pernah gagal di begini gitu. Ketika kita sudah bisa menemukan formula yang tepat dan kita sudah eksis, kita akan ingat masa-masa itu. Artinya adalah ya kita semangat aja, semangat untuk mencoba ya melakukan sesuatu yang baru, keluar dari zona yang sekarang buat kita nyaman dengan menganggur, nyaman dengan bekerja. Ya kita keluar gitu, keluar untuk melakukan sesuatu yang menurut kita yang ini lebih spektakuler. Iya, meskipun tahapan untuk sampai ke sana itu pasti butuh semangat karena akan mendaki beberapa tingkatan-tingkatan yang makin ke atas itu makin sulit. Tapi yakinlah, kita yakin kalau kita memang sudah punya niat dan tekad, bismillah aja, insya Allah nanti Amin. kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan. Itu sih kalau dari aku sih Pak. Dah, kita sudah dengar sendiri, ditawari gaji beberapa kali lipat, tapi tetap memutuskan untuk memulai usaha. Yang sebelumnya juga usaha sudah dikelola oleh suami. Ikan asap bisa menjadi ruang rezeki yang baru bagi Mbak Seplita atau Mbak Lita. Sukses buat Mbak Lita dan buat ruang-ruang bisnis. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi khususnya di daerah Maluku yang daerah pinggiran laut, Ambon atau Papua. Banyak ikan hasil tawarnya juga yang bisa diawetkan atau nilainya dirubah menjadi nilai tambah yang harganya cukup kenaikannya signifikan dan bisa menahan lajunya tidak busuk. Oke, semoga ini bisa menginspirasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan saya ngopi dulu. Pahitnya minta ampun ya.